Om Swastiastu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali terus berupaya menata pariwisata agar tetap menjadi destinasi unggulan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, sebenarnya apa fokus utama penataan pariwisata Bali saat ini? Baik, menata pariwisata Bali. Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih kali ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Putu Gede Hendrawan. Beliau adalah Ketua BVA atau Bali Villa Association tentunya. Om Swastiastu, Pak Hendra. Kemudian sudah hadir pula Bapak Dr. Panudiana Kun MM. Beliau adalah pelaku pariwisata. Pak Kun, Swastiastu. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Yoga Iswara BBA BBM MM CHA. Beliau adalah Ketua IHGMA DPD Bali atau Indonesia Hotel General Manager Association. Om Swastiastu, Pak Yoga. Sehat selalu nggih, Bapak-bapak. Saya ke Pak Kun dulu selaku pelaku pariwisata. Pak Kun, sesuai dengan topik kita pada hari ini yaitu menata pariwisata Bali tentunya. Kenapa harus ditata ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau kita berbicara tentang sebenarnya apa yang Bapak lihat dalam dunia pariwisata kita saat ini, Pak? Silakan Pak Kun. Om Swastiastu. Nggih. Jadi ini sebenarnya terlambat tapi nggak apa-apa daripada tidak ditata kembali. Karena memang perkembangan pariwisata di Bali itu agak semerawut. Dari mulai tata ruang, perizinan, kemacetan, dan sampah. Dan juga udah mulai ribut-ribut kan antara warga negara asing dengan pelaku pariwisata yang ada di Bali. Jadi memang perlu ditata. Terutama ini kan SK Gubernur yang baru kan bagus sekali. Mencoba untuk menata Bali supaya bersih kan gitu kan. Ini kan masalah kebersihan. Jadi menarik sekali. Jadi saya dukung lah kalau bisa melaksanakan dengan baik. Karena perda atau SK Gubernur itu gampang dibikin. Nanti kan pelaksanaan di lapangan dan pengawasan di lapangan. Siapa yang akan ngawasi itu? Ini penting sekali. Karena kami dari industri jelas mendukung. Karena kita ngomongkan Bali yang berkelanjutan. Ya, jadi Bali bukan untuk sekarang saja, tapi untuk anak cucu kita 100 tahun ke depan atau 1000 tahun ke depan. Karena apa? Sekarang ini kan persaingan makin ketat. Jadi kalau kita ngomong negara tetangga, misalnya Vietnam. Vietnam tuh baru-baru ngembangin pariwisata. Sekarang kedatangan itu sudah 16 juta turis per tahun. Indonesia baru 12 juta. Bali baru 6,4. Nah, kebetulan ini dalam masa krisis, ya kalau ekspor sudah mulai hari ini kita lihat imbasnya, karena saya juga eksportir, mengirim barang, dan barang itu dikirim setelah 1 bulan baru dapat uang. Tapi tamu tetap minta barang itu dikirim. Ya nggak tahu nanti kalau BA masuk untuk 32%, yang dulunya dijual murah, sekarang kan naik kan? Yeah. Nah bagaimana? Dan kebetulan ini ngutang. Ya kalau bayarnya kontan, aku udah merintahkan anak buah saya tuh dibayar kontan misalnya contoh aja kan. Untuk pariwisata belum kelihatan. Baik. Tapi yang kemarin namanya Idul Fitri itu kan liburan Idul Fitri itu hampir di seluruh Indonesia ya. Hotel-hotel penuhnya itu hanya 3 hari 4 hari aja. Nah sekarang di Bali juga begitu. Maka ini very good sekali. Kebetulan nih pelaku-pelaku, kita kan pelaku ya. Nanti bagaimana membantu melaksanakan SK Gubernur atau peraturan Gubernur atau perda yang akan berlaku yang akan datang itu. Jadi bisa dikatakan ketika Bapak mengatakan ini hal yang atau permasalahan yang sangat urgent atau urgent sekali yang perlu ditata adalah seperti permasalahan tata ruang, perizinan, sampah, kemacetan. Nah, ini yang akan menjadi fokus untuk penataan pariwisata berkelanjutan nantinya, Pak. Iya, betul. Karena ini yang lagi urgent itu, Pak. Iya. Ya, dari urgent itu. Sebenarnya tata ruang kan tidak terlalu sulit, Pak. Nah, sekarang ini pengembangan misalnya Canggu. Maju sekali, Pak. Ya. Tapi tata ruangnya amburadul. Padahal itu kan objek baru, Pak. Harusnya kan disiapin. Undang-undang kan sudah ada. Membangun sesuatu tuh at least 35% fasilitas umum itu nggak boleh dibangun, Pak. Baik. Katakan punya tanah 10 are. Yang bisa dibangun tuh hanya 6,5 are. Yeah. Yang 3,5 arenya itu untuk utility, untuk parkir karyawan, parkir tamunya, untuk naruh esos AC, bla 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 bla, untuk tempat sampah dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus ada revolusi mental. Yeah. Bagaimana sekarang contohnya Ubud sudah macet, Sanur macet, Kuta macet,
Sekarang ini kan jalan-jalan itu diparkir untuk karyawan hotel atau karyawan mall atau karyawan toko atau karyawan restoran, karena restoran itu dan mall itu nggak punya parkir cukup untuk pegawainya dan untuk tamunya. Jadi bisa dikatakan sistem seperti apa yang juga mempengaruhi seperti hal-hal yang perlu ditata kembali seperti itu, Bapak lihat? Ya ini bikin perda baru yang begini, menganjurkan ke pelaku usaha, pengusaha yang nggak punya parkir diusulkan punya parkir. Baik. Contoh misalnya kan, ini yang akan datang kan adalah dilarang pakai plastik botol yang di bawah 1 Sekali liter. pakai. Dilarang pakai tas plastik sekali pakai. Itu di mal-mal sudah. Disuruh beli tas belanja harga 10.000, nggak apa-apa. Gampang. Nanti UKM itu malah hidup kan. Tukang jahit bisa hidup bikin tas belanja yang permanen gitu kan. Yeah. Bisa hidup. Nah nanti yang penting tuh pengawasan. Baik. Tuh nanti di tempat hotel, restoran dibikin, udah ada di hotel-hotel tuh. Ini yang recycling, ini yang barang plastik, ini yang organik, ada. Paling tidak 3 kotak, tinggal masukin. Nah ini yang pecah belah misalnya botol, misalnya apa. Kan begitu Pak. Yang namanya itu plastik, botol-botol itu ada nilai ekonomi Pak. Baik. Ada yang mau beli. Yang organik juga ada yang mau beli, sebetulnya kan begitu Pak. Jadi ini cuman pelaksanaan Pak. Nanti yang ngawasi itu siapa? Ya. Apakah Satpol PP, apakah polisi, apakah ada Satgas penertiban, itu ada tugas Pak. Yang ngawasi itu siapa? Kan begitu, ini kan menata macam-macam di Bali. Menata masalah taksi online, menata pendatang lagi. Dulu kan ada namanya Kipem, sekarang nggak ada lagi. Kalau perlu orang yang cari makan, mobilnya harus DK, ya silakan. Yeah. Ini kan banyak mobil luar yang beroperasi di Bali. Cari makan di Bali, tapi nggak ada kontribusi ke Pemda Bali kan Baik. begitu. Ini harus ditata juga semua Pak. Ya baik, nah ini berbicara tentang perizinan ini sendiri, apakah sistem perizinan yang menggunakan OSS juga mempengaruhi Pak? Bapak melihatnya? Itu juga bagus Pak. Cuman yang di bawah kan nggak tahu, dikira OSS itu cukup. OSS kan baru keluar INB, yang lain-lainnya misalnya hotel, restoran, karena harus punya INB bangunannya itu. Ya. Situ HO, AMDA dan itu diterusin oleh dinas perizinan di kabupaten kota. Selama ini kan kita kecolongan, banyak villa, banyak hotel, banyak restoran hanya punya izin OSS plus INB saja, yang lainnya belum ditelusuri. Izin membangunnya bagaimana, ya kan? Terus itu kan tetangga bagaimana? Harusnya kan tetangga ditanya, yuk keberatan nggak kalau ada disco di sini? Yuk keberatan kalau ada Jadi restoran pembanding di sini? juga diperlukan seperti itu Pak? Lah iya sebetulnya kan kalau mau tertib kan begitu Pak. Jangan ujuk-ujuk ada beat club besar, tetangga nggak tahu, oh izinnya OSS, nah, dinas perizinan turun. Apa saja yang dimiliki? Kan ini kan kemarin kasus-kasus itu kan yang sampai ditutup kayak di Ubud, sekarang udah dibuka lagi ya. Izin kurang komplit. Kita sebenarnya harus komplit dulu. Apa persyaratan perizinan itu? Setelah OSS keluar, setelah INB keluar, apalagi yang perlu di follow up oleh Pemda di dinas perizinan Pak. Itu harusnya ada di situ Pak. Baik, baik. Ya gitu. Baik, kita rehat sejenak Bapak-bapak, kita akan lanjutkan lagi bagaimana menata pariwisata Bali di Talkshow Merah Putih. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih, menata pariwisata Bali. Masih kita bahas tentunya. Saya ke Pak Yoga dulu. Pak, kalau kita berbicara tentang dunia pariwisata, nah Bapak selaku Ketua IHGMA Niki sendiri tentunya melihat sebenarnya seperti apa geliat pariwisata kita saat ini Pak? Baik, ini pertanyaan yang sering diajukan kepada kami ya. Jadi kalau kita indikasikan outlook daripada pariwisata 2025 ini ibaratnya antara sukses dan disrupsi. Nah ini mungkin statement yang bisa kita jadikan tagline. Karena apa? Pertumbuhan memang diharapkan terjadi di tahun 2025 ya, seiring menguatnya pasca COVID. Namun di tahun 2025 ini pun kita memiliki banyak disrupsi. Nah dari sisi positifnya kita ambil dulu target wisatawan yang diberikan untuk Bali di tahun 2025 itu di angka 6,5 juta, which is naik slightly dari 6,3 tahun lalu, tahun 2024. Kemudian masyarakat wisatawan domestik juga sama, itu sekarang mencapai 10,5 juta. Nah, namun ada disrupsi yang hadir.
Mulai dari yang pertama ini kita kalau bicara masalah wisatawan Nusantara, ini ada kebijakan efisiensi, kemudian harga tiket yang mahal, kemudian daya beli daripada masyarakat lemah. Nah, ini menjadi sebuah disrupsi atau tantangan daripada masyarakat atau wisatawan Nusantara. Nah, terkait dengan wisatawan mancanegara pun disrupsinya muncul, mulai dari adanya perang tarif, kemudian adanya pelemahan kondisi ekonomi di Eropa, dan juga ada kebijakan-kebijakan yang memang melarang atau mengurangi warga negaranya untuk berliburan ke luar negeri. Nah, sehingga disrupsi ini tentu akan menjadi sebuah tantangan buat pariwisata Bali ke depannya. Namun di dalam disrupsi ini ada paradok ya, yaitu contoh misalkan kurs daripada US yang melambung sampai mencapai 17.000 sekarang ya. Ya, tentu melemahnya rupiah ini ada paradok ya. Paradok artinya pertama paradoknya ini membuat kesempatan opportunity daripada wisatawan mancanegara untuk memiliki bargaining power yang lebih tinggi, sehingga ini memberikan hal yang positif buat Bali. Kemudian yang kedua, dengan dolar yang semakin tinggi juga bisa membatasi masyarakat Indonesia untuk traveling keluar. Jadi akan lebih banyak berwisata di Indonesia. Jadi Bali bisa memperkuat wisatawan Nusantaranya yang memiliki potensi di 2025 ini sampai 1,08 miliar perjalanan. Jadi ini sebuah potensi yang besar sekali yang butuh digarap dengan baik. Seperti itu, Pak. Ya, bisa dikatakan dengan seperti apa atau model seperti apa harusnya kita miliki untuk menangani pariwisata Bali saat ini, untuk menata kembali pariwisata, seperti itu? Baik. Pak Yoga? Nah, sekarang ini bicara masalah tadi disampaikan oleh senior saya Pak Dr. Kun ya, bahwa tata kelola ini kan memang menjadi sebuah perjalanan. Artinya tata kelola itu tidak bisa berhenti sekali saja. Ya, ini harus seiring berjalannya waktu, harus menyesuaikan dengan jumlah kedatangan, harus menyesuaikan dengan infrastruktur, dan ini tata kelola ini harus selalu berjalan seiring. Ya, ini menemukan sebuah equilibrium baru. Nah, apa yang diharapkan oleh Bali ke depan ini, yang paling urgensi yang harus dipikirkan oleh pelaku pariwisata, pemerintah ya, ini bagaimana kita bisa memperkuat brand atau melakukan citra positif tentang Bali. Karena selama ini Bali digempur ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang negatif, ya, kemudian masalah overtourism, masalah kemacetan, dan permasalahan sampah. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah gerakan bersama untuk mengembalikan citra positif Bali ini dulu? Ya, ini menjadi sebuah langkah taktikal yang penting kita lakukan. Nah, di sini kita juga bisa menyampaikan upaya-upaya apa yang akan dilakukan atau apa yang sedang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan misalkan, pengolahan sampah, kemudian isu mengenai overtourism dan yang lain-lain. Ini tidak bisa kita biarkan secara organik, dan ini perlu ada traveler yang memiliki rasa emosional, ada juga traveler yang memiliki rasional, dan ini kedua-duanya perlu dikelola dengan baik, ya, dengan sebuah komunikasi strategi, komunikasi taktikal untuk bisa menyampaikan bahwa Bali nggak diam. Bali melakukan sesuatu, misalkan masalah sampah. Masalah sampah ini ada dua hal ya yang selalu berbicara tentang Bali. Yang pertama adalah sampah kiriman yang ada di pantai setiap bulan Berber itu, yang ini yang disoroti oleh media asing, bahkan kompetitor kita. Kemudian yang kedua permasalahan mengenai landfill, jadi adanya penumpukan. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah satu, kita menunjukkan mindset kepada dunia internasional bahwa Bali ini sekarang sedang memerangi atau mengurangi sampah plastik. Baik. Ya, apa yang sudah diperkuat dengan law enforcement, ada SK, ya, ada Pergub dan yang lain, ya, ada SE, ya. Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa kita tidak diam, kita tidak melakukan pembiaran, kita melakukan sesuatu. Itu sebuah hal yang positif. Baik. Nah, kemudian diikuti dengan
pelaksanaan. Jadi bisa dikatakan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga sangat mendukung untuk menata pariwisata kita ke depannya? Betul, karena kebijakan pemerintah ini adalah panglima utamanya. Ada tata kelolanya, law enforcementnya, kemudian dilanjutkan dengan pengimplementasiannya, kemudian selanjutnya adalah monitoring. Nah, kita sebagai pelaku pariwisata tentu karena ini adalah bagian daripada ekosistem kita. Ya, jangan sampai nanti masalah sampah ini Bali tidak bisa menyelesaikan atau menjadi PR selama beberapa generasi. Nah, ini menjadi tantangan kita. Bagaimana dalam waktu 3 tahun masalah sampah di Bali ini clear. Baik, seperti kata Pak Kun ini sendiri, pengimplementasiannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, seperti itu ya. Betul, betul sekali. Ya, saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini juga menjadi menjadi semacam berita yang cukup mengejutkan bagi dunia pariwisata kita di Bali, khususnya fenomena yang mencuat belakangan ini tentang atau terkait wisatawan ramai, namun hotel maupun villa yang legal. Saya bukan mengatakan saya belum tahu nih apakah ada villa yang ilegal seperti itu. Ini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan praktisi pariwisata, termasuk dugaan adanya warga negara asing atau WNA yang berbisnis di sektor properti ini sendiri secara diam-diam alias ilegal ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang data nih, sebenarnya berapa sih sebenarnya data yang kita miliki yang legal tentang keberadaan villa di Bali ini sendiri, Pak? Baik, Pak. Bicara masalah villa, terutama data villa tadi, di sini ada banyak data kita dapatkan. Banyak data dari Dinas Pariwisata mungkin berbeda, dari ini mungkin berbeda gitu ya. Kalau Bali sifatnya legal ya. Kalau Balinya data-data dong. Ya, nah itu. Karena begini, yang sebenarnya kalau kita ingin membuka data yang legal, nah ini saya tidak mengetahui siapa yang memiliki akses, karena sekarang kan sistem OSS ini, Pak. Betul. Jadi yang memang sudah terregistrasi di dalam OSS tersebut berarti kita boleh katakan legal kan gitu ya. Nah, apakah ini tentu di pemerintah ya gitu ya. Jadi seharusnya kita harapkan ada data yang resmi yang memang dibuka dari sistem OSS ini yang KBLI-nya villa seberapa sih yang ada di Bali. Mungkin itu kita pakai acuan. Nah sekarang kan kita, karena kita di asosiasi tidak semua villa ya ikut di sini ya, di asosiasi kita ya. Ada yang ikut, ada yang tidak, ada yang legal tentu pasti yang ikut dengan kita. Tapi yang sudah legal ada yang tidak join dengan kita. Nah jadi yang kita harapkan di sini dari pemerintah, entah itu provinsi atau kabupaten kota, bisa membuka data itu dari sistem ini. Dan mengatakan hotel yang memang sudah terregistrasi di OSS atau yang sudah legal dan dalam kepengurusan sekian jumlahnya. Ini sekian jumlahnya. Nah, jadi kita mengetahui bahwa di sini di Bali ini berapa sih yang legal gitu loh. Karena sini biar tidak ada carut marutnya data. Si A mengatakan sekian, si B mengatakan sekian, si C mengatakan sekian, kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang dikatakan ilegal itu pun sama saya rasa. Sama rasa-rasa dalam artian berapa sih yang ilegal gitu ya. Jadi ini kita bisa compile. Jadi yang legal sekian, jika kita buka data dari USS ini kan dari servernya mereka mungkin ya pasti akan tersimpan dengan baik di sana. Yang ini yang kita harapkan. Ya tentu kita pihak ini kan tidak memiliki akses untuk itu. Nah, tentu yang dari pemerintahan yang memiliki akses jika itu memang diizinkan, saya harapkan seperti itu, Pak. Jadi kita mengetahui jelas berapa sih yang sudah terregister dalam kepengurusan perizinan ini untuk usaha-usaha yang ada di Pulau Bali. Karena KBLI sudah jelas nih sekarang, nggak kayak dulu ya. Ada pondok wisata dan melati kan gitu. Sekarang kan KBLI Villa sudah ada. Jadi di sini kita ingin tahu sih berapa sih yang memang sudah mengurus perizinan di OSS ini. Jadi bisa dikatakan ini kalau kita berbicara tentang villa ini ada pengkategoriannya juga karena saya pernah mendengar ada private villa, kemudian villa konvensional seperti itu. Kalau dari OSS itu yang masih yang ada adalah KBLI Villa dan pondok wisatanya juga masuk ke sana, kan gitu ya. Jadi di sini sudah dibedakan mereka.
gitu loh. Sudah dibedakan dan diklasifikasikan. Karena di sana ada yang dengan RBA sekarang RBA ini yang berbasis risiko ini ada risiko tinggi, menengah, ya kan, dan risiko rendah gitu. Jadi di sana masuk KBLI atau klasifikasinya usaha-usaha tersebut. Baik. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua dengan carut marutnya sekarang apakah dari sistem bisnis di properti, entah itu villa, hotel dan segala macamnya, seperti yang disampaikan tadi, tamu rame, tapi tingkat hunian kok rendah gitu ya. Di sini pun kita, seperti yang saya sampaikan, kembali kepada data tersebut. Di sini hostel juga ada klasifikasinya, rumah sewa juga ada klasifikasi di OSS tersebut. Artinya boleh melakukan pengurusan perizinan melalui OSS tersebut. Baik. Jadi kita ingin tahu, karena kemungkinan saja tamu stay-nya mungkin di rumah sewa tersebut, kan gitu ya, atau di hostel tersebut, ya kan, atau di apartemen tersebut, ya kita tidak tahu. Jadi kita hanya terfokus pada hotel dan villa. Nah, sedangkan sekarang tamu kan sudah namanya dunia teknologi ya, sudah transparan ya. Mereka pun bisa melihat dari internet di rumahnya, datang akan menginap di mana, akan stay di mana. Ya kan seperti itu. Sedangkan online travel agent pun mereka submit atau menjual tidak hanya villa hotel, ya kan. Mereka juga menjual rumah pribadi juga mereka jual di situ sudah disewakan. Nah ini yang ingin kita ketahui. Nah disinilah tata kelola itu salah satunya, ya kan, mungkin seperti ini. Jadi setelah kita mengetahui data itu apa punishment-punishmentnya bagi yang tidak melakukan atau tidak melakukan kepengurusan perizinan ini. Jadi apa upaya dari BVA sendiri? Saya sudah sampaikan, komunikasikan hal seperti ini. Berapa sih Pak? Nah, saya dapatkan ini, tapi dari pihak ini kok segini Pak, jadi ini kok segini Pak gitu ya. Yang mana sih yang benar gitu loh. Baik. Benar. Pak Kun, ini juga menjadi salah satu permasalahan di dunia pariwisata kita. Bahkan kalau saya pernah membaca tentang berita Niki sendiri tentang pemerintah Kabupaten Badung mulai terusik dengan adanya kos-kosan dan rumah elit di wilayahnya. Bisa dikatakan ketika kita berbicara tentang kos-kosan dan rumah elit bisa merugikan Badung sebagai daerah tujuan wisata. Terima kasih. Jadi ini begini, kos-kosan tuh yang punya kan orang kecil. Orang punya rumah 5 kamar. 2 kamar disewakan untuk bantu membayar listrik dan sebagainya. Kalau itu mau ditetapkan juga bisa. Izinnya kayak apa? Karena ini sebenarnya kalau mau data villa bodong, hotel bodong, resto bodong, itu gampang. Nyuruh aja mahasiswa UNUD, dikasih fee berapa, dengan dinas pariwisata, dinas perizinan, Pak Camat, Pak Lurah, klien dinas, disisir per desa. Misalnya desa adat Kuda, nah, dicek ada villa berapa yang bodong, ada kos-kosan berapa, ada hotel berapa, ada restoran berapa. Karena ini mentalnya pejabat, ini kan kalau punya izin akan bayar pajak. Sekarang ini kalau perlu ya, hotel bodong, restoran bodong, villa bodong, diputihkan aja. Jangan cari duit di perizinan. Diputihkan, setelah itu dikasih nomor pokok wajib pajak. Ya, dikasih siup, surat izin ya perusahaan gitu kan. Terus kasih pajak itu tarik 10%-nya. Saya rasa disamakan aja kos-kosan, rumah elit atau apa. Karena rumah itu memang boleh disewakan. Biasanya kalau rumah itu belum kena PHR, kan kena pajak Pak. Kontrakan toko juga kena pajak Pak. Sebenarnya kena pajak. Itu kita kontrakan lewat notaris, ada di kontrak 20 tahun, ada di kontrak 10 tahun, ada di kontrak setahun, nah gitu-gitu Pak. Sebenarnya ini masalah administrasi. Nah ini Pemda kecolongan di situ Pak. Jadi jangan dikebiahuyang rumah elit, misalnya di Renon itu banyak rumah elit, misalnya konsulat aja nyewa rumah mewah dari orang Bali yang punya rumah, disewa tahunan. Itu bayar pajak Pak, cuman pajaknya enggak ke dinas pajak di Badung atau di Kodia, tidak, dia ke nasional Pak. Baik. Nah ini contoh, nanti kos-kosan itu mau dibikin apa izinnya? Sebetulnya kan camat aja bisa ngeluarin izin atau kalau perlu, karena begini, zaman Orde Baru perizinan itu yang ngurus Departemen Teknis Pak. Dia akan lebih tertib. Kalau hotel, villa, restoran tuh dinas pariwisata. Kalau dulu-dulu banget hanya perdagangan yang ngurus. Sekarang perizinan tuh di kabupaten kota. Mungkin provinsi nggak tahu. Sebetulnya kalau mau turun ke lapangan, lewat desa adat atau lewat klien adat, bisa. Misalnya Legian, Banjar apa, sisir aja.
mana wila. Nanti kan ada stiker di situ yang udah punya izin. Enggak selalu susah Pak. Misinya itu nyari 10%-nya. Ya, kalau mau cari makan di Bali ya mobilnya, base-nya, apanya ya harus DK. Saya setuju itu Pak. Cuman ke DK jangan banyak-banyak pajaknya kan gitu Pak. Baik Bapak Akun, kita rehat nanti kita lanjutkan lagi bagaimana menata pariwisata Bali ke depan. Baik, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana menata pariwisata Bali ke depan. Itu masih kita bahas tentunya. Pak Yoga, kita kembali lagi ini yang menjadi permasalahan di dunia pariwisata seperti kata Pak Kun ini sendiri, permasalahan tentang tata ruang, perizinan, sampah yang belum kelar-kelar juga, kemacetan yang terjadi di mana-mana. Nah, bagaimana dengan model yang dulu pernah saya dengar tentang otoritas khusus pariwisata Bali ini sendiri untuk menangani pariwisata Bali? Nah, ini sebenarnya saya rasa itu menjadi sebuah impian sebenarnya kalau kita bilang. Kalau seandainya Bali bisa memiliki otoritas khusus pariwisata tersebut. Yang namanya mimpi bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Baik. Nah, ini mungkin embrionya adalah bagaimana kita menata kelola pariwisata ini dengan konsep One Island One Management. Konsep ini sudah sering kita gaungkan, namun implementasinya yang memang perlu kita perkuat. Karena Bali masih sangat kalau kita bilang terlalu kecil kita kotak-kotakkan. Dan memang akan lebih bagus jika bisa kita kelola dalam satu tatanan. Dan One Island One Management mungkin bisa embrio atau root untuk menuju kepada otoritas tersebut. Nah, sekarang ini yang namanya misalkan target kunjungan Wisman ya Bali menjadi kontributor hampir 60% ya. Kemudian citra Bali yang begitu kuat memberikan dampak positif kepada Indonesia secara menyeluruh. Nah, ini menjadi sebuah peran yang memang Bali ini harus mendapatkan sebuah peran yang patut dipertimbangkan, diperhitungkan. Kalau ini menjadi sebuah impian atau kenyataan, ya ini menjadi hal yang perlu dipikirkan atau dipersiapkan. Namun langkah daripada misalkan pemerintah sudah mulai menggaungkan atau mulai memperkuat implementasi One Island One Management ini akan memberikan sebuah angin segar kepada Bali itu sendiri. Ya, jangan sampai nanti kita seolah-olah Bali tidak terkelola dengan baik, tidak bersinergi dengan baik. Ya, jadi semuanya saling berlomba. Masing-masing kabupaten memiliki goal yang tersendiri ya. Kalau ini bisa misalkan dipersatukan di dalam sebuah tatanan One Island One Management, ini menjadi sebuah hal yang jauh akan lebih baik untuk Bali ya. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan atau diambil oleh pemerintah Provinsi Bali ini juga mendukung pariwisata Bali. Contohnya kalau saya bisa sebutkan ada Perda nomor 5 tahun 2020 tentang standar kepariwisataan budaya Bali, kemudian Pergub 28 2020 tentang tata kelola kepariwisataan dan masih banyak lagi misalnya tentang perlindungan kawasan suci pura dan simbol agama. Dan ini yang terakhir kali yang baru-baru ini kita dengar adalah SE nomor 7 tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali dan juga SE 9 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah ini sendiri. Ini juga sangat mendukung perjalanan nantinya ke depan atau penataan pariwisata Bali. Betul. Sekarang ini kalau kita jujur melihat dan jernih ya, aturan baik itu SE, Perda itu sebenarnya yang diberikan manfaat dan nilai tambah ini sebenarnya dari sektor pariwisata. Jadi ada benefit dengan misalnya dengan otoritas khusus pariwisata bagi Bali ini sendiri, bagi dunia pariwisata kita, Pak Yoga? Nah, kalau misalkan otoritas ya pasti. Pasti. Ya, itu sudah pasti. Nah, sekarang dengan apa yang sudah dilakukan dengan pemerintah saja, itu sebenarnya hilirnya itu yang mendapatkan manfaatnya adalah sektor pariwisata. Mulai dari sampah tadi, kemudian penguatan budaya, ya, dan ini penting ini masalah budaya. Ya, jangan sampai nanti esensi daripada pariwisata Bali ini adalah budaya. Ini tidak bisa dikutak-atik, it's a final udah. Ya. Ya, dan karena kita memiliki
gaya atau model yang berbeda dari kompetitor yang lainnya? Betul. Hmm. Ya, ini harus kita akui. Saya ambil contoh, saya kebetulan berkesempatan tinggal dan kerja di Australia, di Maladewa, kemudian ada beberapa negara di Asia Pasifik. Kalau kita bicara pantai, banyak ada pantai yang lebih baik dari Bali. Kita bicara masalah gunung, air terjun, jauh banyak ada yang lebih baik dari Bali. Tetapi Bali ini memiliki sebuah vibrasi yang berbeda, yang unik, yang hanya ada satu-satunya di Bali. Dan ini orang Bali, kita semua ini harus menyadari kelebihan itu, agar kita bisa menjaga Bali ini lebih baik lagi. Dan yang namanya budaya ini, kalau kita lihat dari istilahnya ya, budaya ini kan datangnya dari bahasa Sanskerta, budaya, yang menjadi jamak daripada budi ya, yang sebenarnya menjadi sebuah a way of life ya, yang kita turunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan esensi daripada budaya Bali ini adalah harmoni. Ya, baik itu dari Trihita Karananya, Ruo Binede, Desa Kalepatra, Satkerti, ya, ada Jana Kerti, Jagat Kerti, Samudra Kerti, Danu Kerti, Atma Kerti, dan yang lainnya. Ini semua adalah esensi keharmonisan. Jadi ketika wisatawan datang ke Bali, sudah merasakan ada vibrasi keharmonisan yang memang tidak mereka bisa dapatkan di tempat lain. Nah, hal ini yang memang perlu kita jaga untuk bisa menjadikan Bali ini sebagai sebuah destinasi yang memang sustain, berkelanjutan. Baik. Tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Ya, Pak Kun, bukankah Bali sudah berkali-kali menyerukan agar adanya perubahan dalam dunia pariwisata atau menata pariwisata lebih baik lagi, khususnya dalam akomodasi? Sebenarnya apa yang menyebabkan hanya sebatas wacana saja, Pak Kun melihatnya? Terima kasih. Jadi bikin perda, bikin SE itu gampang. Makin banyak perda, makin banyak SE, pejabatnya pun bingung, Pak. Ini yang pengawasan, Pak. Law enforcement ke bawah. Jadi intinya paling pengawasan. Pengawasan. Karena apa? Izin yang keluarkan itu kabupaten kota, dinas perizinan kabupaten. Provinsi kan ya plong-plong, kan nggak ada duit dari 10% tadi yang PHR itu, yang terima uangnya kabupaten kota. Di Pemda itu APBD-nya hanya 6 triliun. Itu uang dari mana nggak tahu, mungkin dari mobil, dari sepeda motor, dari iklan, whatever. Karena apa? Selama ini ya, dulu kan gubernur itu di provinsi itu bisa menarik sebagian PHR itu yang bagi provinsi. Sekarang bupati bagi langsung. Ngirim ke Klungkung, ngirim ke Gianyar, ngirim duit ke Karangasem, bisa. Ini harus dirubah kembali. Makanya ada orang punya wacana bagaimana kalau Bali itu otonominya di provinsi di tingkat 1. Biar gubernur itu punya power lebih tinggi. Nah, kan begitu kan? Nah, kalau kita niru otonomi khusus ada yang ngomong di koran udah otonomi khusus, otorita spesial. Jakarta ibu kota negara khusus. Dia nggak punya DPR di kabupaten kota. Wali kota ditunjuk oleh gubernur. Apakah mau Bali? Gubernur Bali nunjuk bupati dan wali kota se-Bali yang ada 9 itu. Dan di kabupaten kota tidak ada DPRD lagi. Efisien banget. Udah berapa itu? 40 kali 9 anggota DPR, mobilnya, perumahannya, honornya, bla 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 bla. Nah, kembali ke sana. Sekarang siapa yang mengawasi SE dan perda-perda tadi demi kebaikan Bali? Ya kalau bisa polisi. Polisi kan polisi negara itu sudah digaji tiap bulan, uang rakyat, uang dari pajak, atau polisi Pamong Praja bisa. Jangan nanti pecalang suruh menertibkan itu malah kacau nanti ya. Ini udah ada ide bilang bagaimana pecalang menertibkan izin-izin, menertibkan wilayah liar, menertibkan restoran bodong. Ya kalau bisa ya polisi. Ya, koordinasi dengan Polda atau dengan Polres atau dengan Kapolsek. Ini loh di Kuta ada Wila Bodong. Ini loh ada resto bodong. Datangi aja. Kalau belum punya izin langsung kasih izin, kasih nomor pokok wajib pajak. Biar mulai hari ini langsung bayar pajak 10%-nya ke Despenda Badung. Kan gitu aja Pak. Kan gitu simpel kan? Iya. Pelaksanaan di lapangan Pak.
Oke, jadi sudah ada payung hukumnya, jadi pelaksanaannya di lapangan seperti itu ya. Iya, baik. Saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi atau Pak Kun pun mengatakan ini ada permasalahan dalam perizinan tata ruang. Nah, kalau kita berbicara tentang perizinan tata ruang ini, seperti apa komitmen BVA atau Bali Villa Association ini sendiri dengan perkembangan villa tak identik dengan percepatan alih fungsi lahan ini sendiri, Pak? Baik Pak, jadi kalau kita di Bali Villa Asosiasi, kita mengikuti role dan prosedur Pak ya. Kita mengikuti role dan prosedur, bagaimana role dan prosedur tersebut dianjurkan di dalam ketentuan-ketentuan dalam kepengurusan perizinan, pasti kita follow, kita ikuti. Hanya saja, apakah yang lainnya juga sama seperti demikian? Itu yang menjadi pertanyaan, karena di sini berimbas kepada perang tarif nantinya jika mereka sudah beroperasi. Jadi permasalahannya di mana nih? Nah, permasalahannya sekarang, kembali seperti yang dibicarakan tadi, bagaimana punishment-nya, bagaimana ketegasannya dan komitmen daripada si pembuat aturan tersebut, implementasinya ke bawah Pak. Baik. Kita sadar, sekian beberapa pihak sadar, apakah pihak yang lainnya sadar, apakah pihak yang lainnya ada kepentingan, apakah pihak yang lainnya ada backup. Nah ini, kita kan di sini ada budaya pekewuh Pak. Oh ini milik si A, ini milik si B, ini milik si C. Ini Pak, berani nggak? Itu loh Pak. Sekarang ini pertanyaannya, berani nggak? Berani nggak kok ngomong seperti itu? Pekewuhnya itu dipinggirkan dulu demi penegakan daripada sistem. Itu yang pertanyaannya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan tadi Pak Yoga, budaya. Saya lahir di Bali, hidup di Bali, mati di Bali. Jadi pariwisata ini dari sejarah yang kita ketahui, memang wisatawan datang ke Bali ini kan budayanya Pak. Seperti yang disampaikan, pemandangannya dan lain-lainnya itu masih banyak yang sangat luar biasa di luar Bali ini. Hanya saja, kenapa sih Bali ini spesial gitu loh? Ya karena budayanya, yang di dalamnya ada seni, tradisi, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mempertahankan ini di tengah daripada serbuan teknologi yang begitu canggih? Nah, sekarang kan sudah diimplementasikan oleh rekan-rekan anak-anak muda kita. Contoh, tradisi ogoh-ogoh dikombinasi dengan teknologi, ya kan? Tapi esensinya tidak mengubah daripada nilai budaya tersebut dan tradisi tersebut. Nah, ini yang kita harus pertahankan. Ini harus kita jaga dan lestarikan. Jangan sampai teknologi ini malah menggerus budaya, menggerus tradisi, dan malah menggerus daripada yang sudah kita miliki, yang mencari poin atau pionir yang sudah kita miliki. Nah ini yang terpenting. Nah jadi apa yang menjadi nilai dari tadi poin yang tersebut, bagaimana kita satu tata kelola, terutama salah satunya adalah perizinan, tata ruang dan segala macam, punishment-nya Pak. Punishment-nya seperti apa di lapangan. Jangan sampai ini perusahaan milik si A, ya udahlah tata ruang diterobos, nggak ada yang berani. Baik. Berani nggak di sini penerapannya? Itu loh Pak. Dari saya sekian. Jadi bisa dikatakan Bali Villa Association ini sendiri, ini apakah hanya ada di Bali saja? Atau di luar Bali? Sementara karena Bali Villa Association kita belum punya DPP, sementara masih di Bali, karena seperti kata sebutannya Bali Villa Association. Jadi bisa dikatakan ini juga menjadi permasalahan, belum bisa menjadi penyeimbang kebijakan pemerintah di pusat. Begini, kalau kita bicara villa Pak ya, bicara villa di Bali belum tentu kita bisa samakan seperti villa di Bogor Pak. Ya. Baik. Dan villa di Bogor belum tentu bisa mengikuti daripada kriteria atau syarat daripada villa yang ada di Bali. Ya kita ketahui villa di Bogor kan tanda kutip kan gitu ya, sering kita sebut. Sama di Lombok pun sama. Apakah dia bisa mengikuti standar seperti kita di yang mana dipakai standar? Saya rasa ini perlu waktu panjang lah nanti untuk pembuatan DPP-nya atau pembentukan DPP nanti. Karena villa ini kan terbentuk secara alamiah dulunya. Beda dengan hotel yang sudah memiliki ketentuan jelas, standar bintang 5 seperti apa, bintang 4 seperti apa, bintang 3 seperti apa, jadi bisa berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan villa ini kan lebih banyak kepada kreasi dulunya ya, inovasi baru pada saat itu yang muncul di Bali yang mana mengacu kepada market segmennya yaitu mancanegara, berbeda dengan villa yang di luar sana. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, bagaimana menata pariwisata Bali ke depan? Masih kita bahas tentunya, masih bersama bapak-bapak atau narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pak Yoga, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan payung hukumnya, dengan kebijakan-kebijakannya, bahkan Bapak Gubernur Koster pun kembali mengeluarkan SE dengan aturan penertiban WNA selama berada di Bali. Ini juga sangat mempengaruhi penataan pariwisata kita ke depan, atau bagaimana pelaku pariwisata harus mendukung dengan aturan atau kebijakan dari pemerintah itu? Baik. Permasalahan utama dari Bali kalau kita lihat dari skop yang paling besar ini adalah yang pertama itu adalah tata kelola. Ya. Ya. Nah, tata kelola ini yang ingin diurai oleh pemerintah melalui aturan-aturan yang dikeluarkan saat ini. Nah, tentu dalam aturan ini semuanya berfokus pada penyelesaian secara bertahap. Jadi tidak bisa kita langsung lakukan segala sesuatu itu final ya. Nah, aturan yang penertiban ini juga menjadi sebuah ajakan buat sektor pariwisata stakeholder untuk menjadi responsible destination sehingga kita bisa menarik lebih banyak responsible tourist. Nah, jadi ini sebenarnya memberikan manfaat untuk dua sisi. Jadi bukan hanya kepada travelernya saja yang harus disiplin, ya kita juga harus bisa memberikan contoh. Ya seperti tadi menjadi responsible destination untuk bisa menarik lebih banyak responsible traveler. Nah, dalam hal ini memang banyak kita mengalami sebuah kompleksitas permasalahan mulai dari pasca COVID ya. Setelah COVID itu anggaplah kita lapar, kemudian banyak ada hal-hal yang memang secara tata kelola pada saat itu tidak diatur dengan baik. Nah, sekarang dilakukan sebuah perapian, dilakukan sebuah proses-proses yang memang mengarah kepada bagaimana mewujudkan Bali ini sebagai pariwisata yang berkualitas. Nah, kualitas di sini maksudnya bukan wisatawannya yang harus bayar mahal, tetapi bagaimana produk, pelayanan, pengelolaan daripada pariwisata yang ada di Bali ini yang memiliki esensi kualitas untuk bisa menciptakan kepuasan daripada traveler. Baik. Nah, seperti itu, Pak. Sehingga nanti kalau misalkan ini bisa tercapai, secara otomatis tamu akan lebih suka datang ke Bali, length of stay-nya bisa lebih panjang, bahkan willingness untuk mereka melakukan spending bisa lebih banyak lagi. Yeah. Nah, jadi jangan sampai nanti kita malah mengarahkan kepada tamu-tamu yang hanya mau mengeluarkan spending mahal, ya. Jadi inclusivity daripada tourism itu nggak tercapai. Artinya value for money, yang mahal itu belum tentu semuanya bagus, yang murah pun belum tentu semuanya jelek. Jadi semua ada value for money-nya. Marketnya yang harganya 10.000 ada, yang 100.000 ada, yang 1 juta ada, yang 10 juta juga ada. Nah, ini yang kita sebut dengan inclusivity. Ya, selain pariwisata atau pelaku pariwisata, ini bisa dikatakan peran pemerintah harus berani ambil tindakan tegas untuk membenahi aturan untuk pariwisata berkelanjutan. Betul. Nah, pemerintah hadir di sini untuk melakukan law enforcement. Dengan guidance dan fokus-fokus apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di Bali. Nah, tentu proses ini tidak bisa seperti tadi yang saya sampaikan, tidak bisa selalu otomatis langsung terjadi. Ya, minimal ini ada sebuah proses, artinya tidak ada pembiaran, kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan penertiban, ya termasuk ya kita sama-sama memberikan contoh gitu loh kepada wisatawan. Ya, ini juga menjadi PR buat kita. Jadi banyak sekarang wisatawan misalkan naik motor nggak pakai helm, ya gimana kita bisa memberikan contoh agar mereka bisa mentaati atau menggunakan semua standar yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Baik, Pak Kun, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian seberapa pentingnya moratorium dan regenerasi pemikiran tentang konsep pariwisata Bali ke depannya ini sendiri untuk pariwisata Bali tentunya? Jadi moratorium itu nggak pernah jalan, Pak. Nggak pernah jalan. Namanya Bapak Mangku Pastika juga menyarankan moratorium, Pak. Karena gubernur nggak ngeluarin izin, Pak. Yang ngeluarin izin kan dinas
kabupaten kota, Pak. Baik. Jadi agak susah. Sekarang ini perlu koordinasi antara Pemprov tingkat 1 Bali dengan kabupaten kota sebali. Karena sebetulnya hotel, villa, restoran udah jenuh di Bali, Pak. Jujur aja udah jenuh. Kalau kita mau invest ke luar negeri itu ya nggak langsung boleh. Saya mau beli apartemen 10 di Melbourne misalnya. Modal 5 juta dolar. Nggak bisa, Pak. Jadi yang menentukan itu pemerintah. Uang taruh di bank dulu. Ini loh, kalau mau bikin ini misalnya. Ini loh, mau recycling sampah mau nggak? Ini loh, mau ini loh. Nah, sebetulnya kan begini, Pak. Jenuh di pariwisata sudah. Makanya banting harga, rebutan tamu. Semua itu semua. Termasuk toko-toko udah kebanyakan. Yang kurang itu apa sini? Ya itu tadi penegakan hukum. Ya sebetulnya kan makin banyak perusahaan makin baik buat Pemda itu kan. Yang penting ini jangan kecolongan. PHR 10%. Kalau PPH mungkin banyak yang rugi. Villa rugi banyak, hotel rugi banyak. Tapi itu wilayah nasional. Yang pajak penghasilan itu wilayah pajak nasional yang ngurus. PPN juga pajak nasional yang ngurus, di toko-toko yang kena PPN 12% sekarang itu nasional yang ngurus. Bali ini fokus ke PHR 10%. Warung pun itu bisa dipajaki 10%. Kasih izin aja, warung nasi Padang gede revenue. Babi guling gede, bisa 20 babi satu hari kan gitu, Pak. Nah itu perlu pajaki 10%. Kalau 20 babi laku, 30 babi laku, berapa revenue satu hari? Bisa 30 juta, bisa 50 juta. 10%-nya udah lumayan kan begitu kira-kira. Kita fokus ke sana, karena di Bali ini nggak fokus. Ya akhirnya ngeluh, lempar batu ke sana kemari, urusan sampah, urusan kemacetan, banyak orang punya mobil, mobilnya terlalu banyak, bla 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 bla. Lah sekarang tertibkan dulu ke sana supaya nggak macet bagaimana, yang gitu kan. Sampah juga gitu, kita mendukung perda-perda tapi tetap ada. Kalau moratorium itu omong kosong, Pak. Sekarang ini putihkan dulu hotel, restoran, villa yang ada diputihkan. Biar kita tahu data yang benar. Ada berapa ribu villa sih di Bali? Berapa Badung, berapa Gianyar, berapa di Kodia, berapa di Karangasem, berapa di Buleleng. Itu kita tahu dulu, Pak. Hotel juga gitu. Yang benar itu berapa ribu hotel dan berapa kamar, Pak. Baik. Kita udah 2 kali lebih banyak daripada hotel yang di Singapura, Pak. Maka di Singapura tuh hotel masih tinggi-tinggi harganya, Pak. Gitu loh. Ini masalahnya kenapa kok murah? Karena tadi bilang orang turis banyak, pesawatnya penuh, kok villa pada kosong. Ya. Lah karena ini kan juga ada orang yang jual villa dulu, turis beli, dia punya villa di Bali. Ya kan? Atau punya apartemen di sini, dia udah punya apartemen 3 bedroom, ngapain nyewa di hotel kan gitu. Dulu kan bule-bule tuh beli villa, beli rumah di Bali misalnya gitu. Itu yang repeater. Kalau turis yang beneran saya rasa masih di hotel, Pak. Baik. Atau di wilayah yang resmi tadi. Atau latih kos-kosan dibilang, kos-kosan itu mungkin miliknya dia sendiri. Bule itu punya rumah sendiri, ya karena di sini kan bebas. Mau apa. Sekarang yang namanya golden visa 10 tahun itu, ya kan punya villa 1 atau berapa, mungkin villanya kalau nggak dipakai disewakan orang kan itu bisa juga kan. Ini bisa main contoh-contoh aja, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Dari BVA, Pak Hendra, kalau kita berbicara tentang apa yang dilakukan oleh BVA sendiri, pembinaan juga sangat diperlukan agar konsep kenyamanan dan keamanan villa yang kita berbicara tentang villa yang resmi ini sendiri terjaga. Seperti apa, Pak Hendra? Asungkara selama ini terjaga, Pak. Yeah. Jadi member kita selalu up to date dan mengikuti perkembangan daripada regulasi yang ada. Sebenarnya begini, saya ingin menanggapi juga masalah moratorium tersebut. Iya. Karena ini juga berkaitan dengan properti villa, ya kan? Karena begini, Pak, moratorium itu kalau diwacanakan hanya sebatas wacana. Coba kalau umpama kita kalau flashback ke belakang ya, seperti yang kita ingat dulu, usaha tersebut atau properti tersebut atau bangunan tersebut bisa dilakukan proyek jika sudah terbit plat IMB. Masih ingat kan? Nah, jika tidak, dia tidak boleh membangun. Tentu di sana perlu proses, tata ruangnya seperti apa dan segala macam. Dan itu hanya cukup di kabupaten, kota, dan provinsi pada saat itu. Nah, sekarang tidak. Sudah terbit NIB dengan durasi 5 menit sudah terbit dan juga sudah bisa membangun. SLF PBG-nya bisa diurus pada saat pembangunan berjalan. Sertifikat layak fungsi dan persetujuan bangun dan gedungnya bisa diurus sejalan dengan proyek. Ini aneh kan? Nah, kalau dulu beda. Kalau tidak terbit plat
IMB seperti plat kendaraan itu loh ya. Dia kan dipasang di depan dulu kalau masih ingat pada saat proyek. Kalau itu belum ada, Tibum berhak untuk men-stop proyek tersebut. Baik. Atau Pol PP sempat men-stop atau memberhentikan pekerjaan tersebut atau melarang jika itu belum terbit. Itu zaman dulu. Oke. Nah, sekarang dengan perubahan berkembang ini ya berbeda. Ya beginilah terjadinya bablas seperti ini Pak. Itu menurut saya pengamatan saya Baik. sendiri. Nah karena dulu harus ada tanda tangan penyanding, ya kan? Kalau ini tidak komplit semua administrasinya, termasuk tata ruang yang mengizinkan atau tidak, gitu ya, tidak akan terbit Pak IMB-nya atau izin membangunnya. Nah, sekarang berbeda. NIB nomor induk berusaha berarti dia sudah berhak untuk berusaha, jadi juga berhak untuk mendirikan usaha, kan gitu jadinya logikanya ya. Buat apa mengurus NIB kalau masih tanah lohon kosong, tidak ada bangunan yang untuk tempat usaha, kan begitu ya? Tidak ada lapaknya gitu ya. Jadi mereka berjalan, masalah SLF PBG sambil berjalan gitu. Sekarang kan sudah berubah, IMB menjadi SLF PBG namanya. Nah ini kayak, inilah saya melihatnya di sana Pak. Sehingga terjadi bablas begini. Baik. Baru muncul wacana moratorium, akan seperti apa implementasinya. Jadi bisa dikatakan ini harapannya ini bisa semua bisa dikatakan seperti BVA ini sendiri harus bisa bersatu padu untuk Iya. menanggulangi hal tersebut. Kembali Pak ke sistem Pak. Sistem lagi. Kembali Baik. ke sistem Pak. Baik. Kalau Kembali kita ke hulunya berbicara- Pak ya. Baik. Kalau kita berbicara tentang sistem, kemudian apa yang sudah dilakukan, penataan, ini Pak Yoga, ini kita harus duduk bersama secepatnya untuk menata pariwisata Bali ke depannya ini sendiri. Sebenarnya goals dari tourism kita sendiri seperti apa nantinya Pak? Yang menjadi konsep sederhananya sebenarnya Pak, bagaimana kita mengelola Bali atau pariwisata Bali ini, kalau kita kenal dengan bahasa Balinya, cenik lantang laistilah. Kalau Ya. itu kita sebut dengan bahasa kerennya sustainability. Ya, cenik lantang laistilah ini adalah sama penerapannya dengan sustainability. Jadi Bali ini tentu memiliki sebuah daya tarik yang luar biasa, tetapi kita harus memahami bahwa hal yang ada di dalam Bali itu memang harus kita perhatikan dengan baik. Jadi kalau ibaratnya the goose that laid the golden egg, ya, jadi angsa yang bertelur emas itu. Jadi kita harapkan para pengusaha, para stakeholder, ya, silakan nikmati telur emasnya, tapi jangan lupa memelihara angsanya. Ya, mari kita lakukan segala sesuatu itu tidak harus berfokus atau menjadikan profit itu menjadi ultimate goal, sehingga keseimbangan itu terjadi antara profit, people, planet. Nah kalau ini terjadi, saya rasa itulah yang menjadi esensi daripada pariwisata Bali. Ya, Bali yang sustain, yang berkelanjutan, ya, yang tetap memikirkan bagaimana generasi yang akan datang di dalam memenuhi kebutuhannya nanti. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang untuk memenuhi air sulit, membeli tanah sulit, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu kita pikirkan, yang perlu kita lakukan sebagai sebuah wadah besar tujuan daripada pariwisata itu sendiri, ya. Jadi bisa dikatakan harapan dari IHGMA ini sendiri atau saran dalam menata pariwisata Bali ini agar tetap berkontribusi bagi Bali seperti apa nantinya Pak? Nah, yang pertama yang kita harus lakukan konsep sustainability, ya seperti tadi saya bilang, ya cenik lantang laistilah ini menjadi sebuah pedoman kita di dalam menjalankan bisnis. Kemudian dengan dampak-dampak yang sudah terlanjur terjadi, ya kita gunakan konsep yang namanya kita sebut dengan regenerative tourism. Regenerative tourism artinya bagaimana kita menciptakan lebih banyak dampak positif. Tidak saja mengurangi dampak negatifnya, tetapi menciptakan dampak positif lebih banyak lagi. Jadi bisa dikatakan mengubah mindset menjadi regenerasi pariwisata. Regeneratif pariwisata. Regeneratif pariwisata. Betul sekali. Jadi dua hal itu saya rasa pengembangannya, turunannya ini akan menjadi responsible destinasi, ya, untuk bisa menciptakan lebih banyak responsible tourism. Kemudian yang paling penting jangan dilupakan pariwisata ini yang memiliki sifat inklusif. Jadi kebermanfaatan harus bisa dirasakan atau mendapatkan kebermanfaatan untuk semua stakeholder, bukan hanya satu stakeholder saja. Baik, Pak Kun, tentunya ada saran atau harapan, ayo duduk bersama, kita tata lagi pariwisata Bali ke depan. Sebetulnya kamu nata Pak.
tiru aja Nusa Dua, kok bagus Aha. tata ruangnya. Nusa Dua Iya. ITDC, kok bisa? Ya contohnya aja. Kenapa yang lainnya? Itu semrawut? contohnya. Kenapa daerah lain tidak bisa? Iya, Seperti itu menjadi kenapa pertanyaannya. tidak? Itu kan gitu kan. Ini gampang sekali ditata. Memang ada korban itu ditata. Karena di situ kan harapannya penduduk gak tinggal di situ kan Nusa Dua itu kan. Itu dikuasai oleh negara. Dulu PTDC, sekarang ITDC. Sebenarnya yang kecil-kecil pun nggak apa-apa. Kuta dulu kan maunya hotel kecil-kecil aja awal order baru itu. Sekarang akhirnya hotel bintang 5, entertainment yang bintang 5, semua di Kuta semua kan. Sekarang ini kan di Kecamatan Kuta lah, maksudnya Kuta Utara, Kuta Tengah atau whatever ya. Jadi itu ke sana. Kita udah punya itu kawasan Nusa Dua. Indah sekali, ada jogging track, kebunnya indah. Ya semua ditata, tokonya ditata, hotelnya ditata, tertib. Bayar pajak 1 buku, ya gitu-gitu. Dan itu 5 star semua. Kita tidak harus 5 star semua. Cuman kalau ngomongin quality turis, Willa ini kan semuanya di dalam bahasa kan, Willa itu rumah sangat mewah. Ya, melebihi puri-puri yang ada di Bali. Kadang-kadang rumah kecil aja dibilang Willa semuanya. Ya kan, semuanya kan Willa itu rumah sangat mewah. Eksklusif, ya. Pokoknya sangat mewah Willa itu sebenarnya begitu. Jadi itu kan lebih baik daripada hotel kan. Baik, yang harapan seperti kata Pak Yoga ini sendiri, harapan atau goal dari tourism ini sendiri bisa memberi manfaat bagi semua kalangan, bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat Bali tentunya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah sharing. Saya Madi Sukadana Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.